Baik, selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Rina, NIM 190308087, kelas A3, Prodi PG PAUD, semester 6. Mata kuliah PAUD Lintas Budaya. Baik, judul makalah saya yang berjudul Pengembangan Ruang PAUD Ramah Anak Berbasis Kearifan Lokal. Dosen pengampu Sudarto MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya. Materi yang akan saya bahas yang pertama, ruang PAUD ramah anak. Yang kedua, persyaratan prasarana PAUD. Yang ketiga, prasarana pelayanan PAUD. Yang keempat, pengorganisasian ruang. Yang terakhir adalah kearifan lokal. Baik, materi yang pertama adalah ruang PAUD ramah anak. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan pelayanan pengenalan pendidikan kepada anak usia dini. Dijelaskan dalam Undang-Undang Sikdikmas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 14 bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan upaya pembinaan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam pengembangan ruang PAUD ini, yang kedepannya adalah kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan baik. Upaya tersebut guna mewujudkan ruang yang ramah bagi anak. Bersamaan dengan hal itu, pengenalan kearifan lokal juga perlu disampaikan kepada anak melalui pengembangan ruang PAUD, sehingga dipadukan dengan konsep ruang ramah anak menjadi pengembangan ruang PAUD ramah anak berbasis kearifan lokal. Ruang ramah anak dan kearifan lokal memiliki arti berupa suatu ruang atau lokasi yang diatur sebagai pemberian wawasan dan etika pergaulan budaya daerah. Konsep ruang ramah anak memiliki beberapa prinsip. Dalam panduan ruang pendidikan ramah anak, pendidikan anak usia dini berbasis kearifan lokal oleh FAMDI 2015, berikut prinsip ruang ramah anak. Yang pertama, kenyamanan. Yang kedua, keselamatan. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, keindahan. Yang kelima, menyenangkan. Yang keenam, meningkatkan kebersamaan anak. Yang ketujuh, meningkatkan kecerdasan akademik anak. Yang kedelapan, efektif dan fleksibel sebagai media dan sumber dan alat bermain. Yang selanjutnya, memenuhi standar kesehatan serta ergonomis atau praktis, artis, serta mendidik bagi anak usia dini. Sesuai dengan tahap perkembangan anak meliputi mental, sosial, dan spiritual anak. Yang selanjutnya, menumbuhkan etika budaya Jawa sebagai budaya ibu agar mampu menyikapi sikap toleransi agar anak memiliki sikap toleransi. Menumbuhkan sikap menghargai dan memiliki terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, memberikan motivasi dan dapat menjadi media pengajaran. Yang terakhir adalah tidak membahayakan kesehatan dan hidup anak. Yang B, persyaratan prasarana PAUD. Berdasarkan pedoman prasarana PAUD yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013, lembaga PAUD harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah lahan. Yang kedua adalah bangunan. Yang ketiga, mebel memiliki peranan sebagai prasarana yang mendukung kegiatan bermain dan belajar anak di dalam PAUD. Dijelaskan dalam pedoman prasarana PAUD oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 bahwa mebel adalah salah satu bagian dari prasarana PAUD yang digunakan dalam kegiatan belajar melalui bermain yang dapat dipindahkan dan disusun, serta disediakan sesuai dengan keperluan serta data digunakan secara langsung dan tidak langsung. Yang C adalah prasarana layanan PAUD.
apa-apa saja prasarana pelayanan PAUD. Yang pertama adalah ruang kelas. Ruang kelas merupakan ruang untuk bermain dan berkegiatan bagi anak, baik berada di dalam maupun di luar ruangan. Ruang kelas ini juga berfungsi untuk memfasilitas aktivitas anak dalam tumbuh kembang pengetahuannya. Yang kedua, selanjutnya adalah serta main peran mikro atau kecil. Kemampuan berbicara dan berbahasa anak dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain peran. Selain itu, melalui kegiatan bermain peran juga dapat melatih kepercayaan pada anak. Maka area rumah-rumahan dapat menjadi tempat anak untuk berlatih dalam menjalani keseharian yang sesungguhnya, misalnya kegiatan memasak di rumah dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah sentra main peran makro besar. Sentra main peran mengembangkan kemampuan mengenal lingkungan sosial, mengembangkan kemampuan bahasa, kematangan emosi dengan menggunakan alat main yang berukuran besar sesuai dengan ukuran sebenarnya. Selanjutnya adalah sentra iman dan takwa. Sentra iman dan takwa merupakan tempat bermain sambil belajar untuk mengembangkan kecerdasan anak. Kecerdasan jamak di mana kegiatan main lebih menitik beratkan pada kegiatan keagamaan. Di sentra ini, anak difasilitaskan dengan kegiatan bermain yang memfokuskan pada pembiasaan beribadah dan mengenal tata ibadahnya masing-masing dengan cara bermain sambil belajar. Sentra seni, tempat bermain sambil belajar yang menitik beratkan pada kemampuan anak dalam berkreasi. Sentra seni dapat dibagi dalam seni musik, seni tari, seni kriya, atau seni pahat. Penentuan sentra seni yang dikembangkan tergantung pada kemampuan satuan PAUD. Untuk sentra seni ini tergantung kepada bakat dan minat anak-anak tersebut, baik itu mungkin di musik, seni tari, seni kriya, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah sentra persiapan. Sentra persiapan lebih menekan pengenalan keaksaraan awal pada anak. Penggunaan buku, alat tulis dapat dilakukan di semua sentra. Tetapi di sentra persiapan lebih diperkaya jenis kegiatan bermainnya. Pada kelompok anak paling besar yang segera masuk sekolah dasar, frekuensi main di sentra persiapan lebih banyak. Kegiatan persiapan dapat diperkuat dalam jurnal siang. Selanjutnya adalah sentra bahan alam. Sentra bahan alam merupakan tempat bermain sambil belajar untuk mengembangkan pengalaman sensori motor dalam rangka menguatkan 3 jari untuk persiapan menulis, sekaligus pengenalan sains untuk anak. Melalui sentra bahan alam diharapkan anak dapat terstimulasi aspek motorik halus secara optimal dan mengenal sains sejak dini. Area penemuan merupakan area basah yang di dalamnya memuat daerah pasir serta air. Selanjutnya adalah sentra memasak. Sentra memasak kaya dengan pengalaman unik bagi anak mengenal berbagai bahan makanan dan proses sains yang menyenangkan. Di sentra memasak, anak belajar konsep matematika, sains, alam, dan sosial sehingga menunjang perkembangan kognitif, sosial, emosional, bahasa, motorik, dan juga seni serta nilai agama. Dan anak juga bisa bersosialisasi dengan teman satu dan dengan teman lainnya. Ada ruang pendidik. Ruang pendidik memiliki fungsi sebagai tempat berkumpulnya para pendidik untuk bertukar pikiran dalam rangka menyusun dan mengevaluasi program pembelajaran bersama teman sejawat. Selanjutnya adalah ruang administrasi atau ruang pimpinan atau kepala sekolah atau pengelola. Ruang administrasi memiliki fungsi sebagai tempat untuk mengelola berbagai jenis sistem administrasi yang berkaitan dengan lembaga PAUD, serta dapat berfungsi sebagai ruang pertemuan antara pihak sekolah dengan tamu dinas terkait, komite, ataupun pendidik. Selanjutnya adalah dapur, kamar mandi, WC atau toilet, dan terakhir adalah area parkir.
Itulah prasarana layanan PAUD. Kita masuk ke poin yang selanjutnya adalah organisasi ruangan. Mengacu pada buku panduan Ruang Pendidikan Ramah Anak Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD berbasis kearifan lokal oleh Hajar Fahmi 2015, pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam organisasi ruang PAUD. Yang pertama, suasana ruangan kelas. Yang kedua, tata kondisi ruangan, pembawaan atau sirkulasi udara memberikan peran yang penting dalam membangun suasana belajar yang nyaman di dalam kelas. Selanjutnya, pintu masuk ruang kelas. Dan poin yang terakhir adalah kearifan lokal. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar menjadi watak dan kemampuan sendiri. Baik, saya akan bacakan kesimpulan dari makalah saya, presentasi saya pada hari ini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan pelayanan pengenalan pendidikan kepada anak usia dini, dijelaskan dalam Undang-Undang Sidikmas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 14 bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan upaya pembinaan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar maupun atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Identitas dan kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai kearifan lokal itu tersebut. Kearifan lokal adalah salah satu sarana dalam mengelola kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dan pemulihan kebutuhan mereka. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.